Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pertemuan selanjutnya. Itu membahas tentang materi sosiologi di kelas 11, yaitu membahas mengenai partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Mungkin kalian masih belum familiar ya dengan kata apa itu partikularisme, apa itu eksklusivisme, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kalian udah paham nih konsepannya, kalian udah pasti langsung ngeh gitu ya. Oh ternyata sikap saya tuh bisa masuk ke partikularisme gitu, dan bahkan bisa masuk ke eksklusivisme kelompok. Oke, kita bahas aja apa itu partikularisme. Menurut KBBI, partikularisme itu adalah sebuah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau biasa disebut sebagai sukuisme. Nah, sedangkan menurut Craig Storti, partikularisme itu adalah berkaitan ketika seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Nah, biasanya orang ini tuh lebih mementingkan atau memperlakukan keluarganya, temannya, dan in grupnya sebaik yang bisa. Jadi dia tuh bisa menomorsatukan keluarga, teman dekat, terus juga kenalan atau in grupnya untuk bisa diperlakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi si orang tersebut itu tidak mempedulikan bagaimana pekerjaan orang lain begitu. Nah, sedangkan eksklusivisme itu adalah, kalau dari KBBI, itu adalah suatu paham yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, dampaknya itu membuat seseorang beranggapan bahwa kepentingan kelompok sendiri itu adalah hal yang paling penting yang bisa dia lakukan. Sedangkan si eksklusivisme itu ada dampak positif sama negatif ya. Kalau positifnya itu adalah ketika masyarakat akan tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya, karena mereka beranggapan bahwa kebudayaan saya atau nilai-nilai saya itu sangat penting dibandingkan kebudayaan atau kelompok lain. Nah, sedangkan ada dampak negatifnya, justru negatifnya adalah mereka akan sangat tertutup akan perubahan yang sifatnya progresif. Jadi gini loh, kalau misalnya kalian masih bingung, jadi partikularisme itu adalah ketika sikap seseorang yang sangat mementingkan keluarga, kenalannya, teman segeng, atau misalnya pacar, atau misalnya saudaranya, itu supaya mereka tuh didahulukan dibandingkan mereka memperlakukan orang lain. Nah, ketika kita sudah partikularisme, kita akan menciptakan eksklusivisme dalam sebuah kelompok. Karena istilahnya tuh, karena saya merasa bahwa saya itu anggota dalam sebuah kelompok. Saya merasa bahwa kelompok saya itu lebih baik daripada kelompok orang lain. Saya merasa bahwa kelompok saya itu lebih bagus, lebih tinggi kelasnya, lebih tinggi tatanan sosialnya, maka saya merasa eksklusif. Jadi saya merasa bahwa kelompok saya lebih baik daripada kelompok yang lain gitu. Jadi ketika kita sudah partikularisme, sikap kita sudah partikularisme, maka kita akan menciptakan eksklusivisme dalam sebuah kelompok begitu. Jadi sebenarnya partikularisme itu pasti ada ya dalam sebuah masyarakat dan pasti dimiliki oleh orang-orang. Kalian pasti pernah melakukan partikularisme gitu. Mungkin secara sadar dan tidak sadar, kalian paham bahwa saya pernah melakukan partikularisme ketika kita lebih mementingkan kenalan kita, keluarga, dan lain sebagainya dibandingkan orang lain. Jadi kita tuh tidak mempedulikan kerjaan orang lain, tapi lebih kepada mementingkan diri sendiri gitu, dan kenalan-kenalan kita begitu. Dan eksklusivisme itu justru kalau dilihat dari sosiologis bisa memicu sebuah konflik sosial, karena kita atau misalnya kalian atau misalnya orang-orang atau beberapa kelompok merasa bahwa kelompok saya lebih bagus daripada kelompok yang lain dan merasa eksklusif. Jadi saya merasa saya harus memisahkan diri dari orang-orang yang memang tidak sejalan begitu. Nah, lalu dalam sebuah partikularisme sama eksklusivisme itu ada karakteristik khususnya ya. Yang pertama itu adalah dari dimensi sejarahnya. Kalau secara sejarah mengacu pada tumbuh dan berkembangnya sebuah kelompok. Biasanya kalau dilihat dari dimensi sejarah itu kita bisa melihat kenapa kelompok ini, kelompok etnis, kelompok suku, kelompok ras itu bisa lebih baik daripada yang lain misalnya. Berarti dilihat dari sejarahnya, oh ternyata ada proses tumbuh dan berkembangnya itu berbeda-beda setiap kelompoknya. Lalu misalnya dilihat dari ada stratifikasi,
bisa dilihat ada stratifikasi etnis, stratifikasi jenis kelamin, sama stratifikasi usia. Biasanya faktor sejarah yang menentukan kenapa bisa munculnya eksklusivisme, bisa munculnya stratifikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu dilihat dari dimensi institusi, itu berupa politik dan ekonomi. Biasanya orang atau kelompok bisa eksklusif itu ketika dilihat dari segi politiknya, bisa dilihat dari segi ekonominya, merasa bahwa saya punya harta lebih banyak, merasa bahwa saya punya kekuasaan yang lebih tinggi daripada yang lain, jadi makanya saya bisa eksklusif gitu. Lalu yang ketiga ada gerakan sosial. Biasanya gerakan sosial ini diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan. Jadi ketika sebuah kelompok merasa dia eksklusif, merasa bahwa saya harus keluar atau memisahkan diri dari sebuah masyarakat misalnya, itu ketika ada salah satu orang atau salah satu pihak yang memang mereka tuh pengen adanya perubahan, makanya karena adanya perubahan, karena menginginkan adanya perubahan, makanya mereka ingin memisahkan diri. Saya pengen keluar dari sebuah negara, saya pengen memisahkan diri dari sebuah desa, saya pengen memisahkan diri dari sebuah masyarakat karena saya ingin menciptakan sebuah perubahan. Itu bisa jadi. Lalu dimensi perilaku. Biasanya di dimensi perilaku ini berupa diskriminasi pada anggota berbagai kelompok. Jadi dalam sebuah eksklusivisme atau partikularisme itu bisa dilihat dari dimensi perilaku. Biasanya cenderung atau berkaitan dengan diskriminasi karena merasa ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, makanya ada diskriminasi atau ada kelas sosial gitu, ada stratifikasi, makanya ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan begitu. Lalu yang kelima, ada dimensi perilaku kolektif. Itu biasanya tindakan bersama yang telah disepakati. Biasanya kalau dalam partikularisme sama eksklusivisme itu berkaitan dengan dimensi kolektif. Itu segala sesuatu tindakan yang biasanya setelah disetujui dan memang disepakati oleh semua anggota kelompok sehingga mereka akan melakukan gerakan-gerakan yang bertentangan dengan kelompok lain atau bertentangan dengan nilai atau aturan yang ada. Lalu yang keenam ada dimensi sikap. Nah di sini tuh terakhir adalah timbulnya stereotip atau prasangka yang menghasilkan sikap partikularisme dan eksklusivisme. Jadi gini loh, sebenarnya di Indonesia nih ya, sebagai masyarakat yang heterogen, yang beraneka ragam, yang masyarakatnya nggak cuma satu tapi banyak banget dan banyak banget jenisnya, ragamnya dan lain sebagainya, kita tuh pasti akan dipertemukan dengan sebuah perbedaan. Nah perbedaan ini pasti ada orang-orang atau pihak-pihak yang merasa saya paling unggul, saya paling bagus, saya paling tinggi. Nah sikap ini itu akan melihat atau memandang bahwa kelompok lain tuh lebih rendah, kelompok lain tuh lebih buruk, kasarnya tuh lebih buruk. Nah si pandangan ini itu disebutnya adalah prasangka atau dalam sosiologi itu disebutnya adalah stereotip. Nah ketika adanya stereotip yang memandang bahwa kelompok lain tuh lebih rendah, anggota atau misalnya masyarakat lain tuh tidak lebih baik dari saya, itu akan menciptakan sebuah konflik. Nah biasanya diawali oleh adanya sikap partikularisme, mementingkan anggotanya, sangat mementingkan keluarganya, sangat mementingkan kenalannya, sangat mementingkan anggota in grupnya, sehingga dia tidak profesional, sehingga dia mengacuhkan orang lain dan bisa merugikan orang lain juga. Nah lalu dalam sebuah partikularisme atau eksklusivisme itu ada pola hubungan dalam masyarakat. Itu ada 1, 2, 3, ada 5 sebenarnya. Ada akulturasi, ada dominasi, ada paternalisme, kemudian ada integrasi dan ada pluralisme. Yang pertama itu akulturasi. Kalian pasti udah masih ingat ya, apa itu akulturasi? Akulturasi itu adalah ketika kebudayaan atau dua kebudayaan bertemu dan menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan budaya aslinya. Sedangkan ada dominasi. Dominasi itu adalah ketika suatu kelompok ras atau suatu kelompok etnis itu menguasai kelompok yang lain. Nah, dalam dominasi itu ada cabangnya, ada genosida, ada pengusiran, ada perbudakan, dan ada asimilasi. Nah, yang pertama itu ada genosida. Kalau genosida itu adalah sebuah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap kelompok tertentu. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca berita atau misalnya pernah menemukan artikel yang isinya tentang pembunuhan sebuah kelompok atas
kelompok yang lain misalnya. Nah, itu termasuknya adalah genosida, dan genosida ini masuknya ke dominasi gitu. Lalu ada pengusiran. Ya, pengusiran itu adalah ketika kaum pribumi atau penduduk yang diusir secara paksa dari tempat tinggalnya. Lalu ada perbudakan. Nah, perbudakan itu biasanya ya kayak penjajahan kayak gitu. Kayak misalnya kita diperbudak sebenarnya, diperbudak secara sadar atau tidak sadar. Lalu misalnya ada asimilasi. Nah, asimilasi ini itu adalah ketika ada dua interaksi atau ada interaksi dua kebudayaan sehingga menciptakan kebudayaan campuran. Kalau si asimilasi itu menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli. Tapi kalau asimilasi itu menciptakan budaya tapi budayanya campuran gitu. Nah, lalu yang ketiga ada paternalisme. Nah, kalau paternalisme itu adalah ketika kelompok ras atau etnis pendatang yang menguasai kelompok pribumi. Contohnya apa? Gampang. Contohnya itu ada kayak penjajahan. Kayak misalnya dulu kita dijajah sama Belanda, kita dijajah sama Jepang. Nah, itu adalah contohnya paternalisme. Ketika kita sebagai pribumi itu dijajah atau dikuasai oleh kelompok pendatang. Nah, sebelumnya, Bu, apa sih bedanya ras sama etnis? Beda ya, kalau misalnya ras itu pengkategorian manusia berdasarkan fisik. Kayak misalnya kulit hitam, kulit putih gitulah. Tapi kalau misalnya etnis itu adalah pengkategorisasian manusia atau makhluk hidup atau individu berdasarkan kebudayaan. Kayak misalnya suku Sunda, etnis Betawi itu etnis. Tapi kalau misalnya ras itu kayak ras Mongoloid, ras Melanesia dan lain sebagainya. Lalu dua lagi itu ada integrasi. Nah, integrasi itu adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan. Perbedaannya ada apa aja? Ada perbedaan ras, ada perbedaan etnis, ada perbedaan agama, ada perbedaan kelas, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya perbedaan, justru masyarakat itu semakin bersatu. Jadi integrasi itu adalah bersatunya sebuah masyarakat atau misalnya bersatunya antar individu atau antar kelompok, di mana dalam kelompok atau individu atau masyarakat tersebut itu terdapat sebuah perbedaan, dan perbedaannya itu sangat kompleks ya, nggak cuma satu tapi banyak banget. Contohnya kayak Indonesia, masyarakat Indonesia itu kita integrasi. Kenapa integrasi? Karena kita di dalamnya tuh banyak banget perbedaan, banyak banget kelas sosial, beda banget, ada si kaya dan si miskin, ada perbedaan agama, 5 agama yang ada di Indonesia yang diakui itu perbedaan ya. Kemudian ada suku bangsanya juga atau etnis banyak banget, dan ras dan lain sebagainya. Lalu ada pluralisme. Nah, kalau pluralisme itu adalah pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Jadi gini, kalau misalnya kita udah integrasi nih, kita udah bersatu, tapi di lapangannya ternyata ada diskriminasi. Maksudnya jadi ada hak kita itu berbeda. Jadi ada perbedaan hak, nggak semua sama rata. Berarti kita belum pluralisme. Tapi ketika dikatakan pluralisme itu ketika kita masyarakat yang sangat banyak sekali perbedaan, tapi kita memiliki atau diberikan kesempatan yang sama dalam berpolitik, kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan, kesempatan yang sama misalnya dalam meraih prestasi, kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat. Itu adalah pluralisme. Jadi kata kuncinya kalau integrasi itu bersatu, perbedaan tapi bersatu. Sedangkan kalau pluralisme itu adalah ketika ada perbedaan, kita bersatu tapi kita memiliki hak yang sama gitu. Nah, lalu kalau Stanley Lieberson itu dia ngebagi dua pola hubungan masyarakat. Itu ada dua kalau kata si Lieberson itu. Ada migrant superordinate sama indigenous superordinate. Yang pertama itu adalah migrant superordinate, itu adalah ketika pola dominasi masyarakatnya itu didominasi sama pendatang terhadap pribumi. Kayak misalnya penjajahan ya, pendatang nih, tapi malah pendatang yang mendominasi pribumi gitu. Kebalikannya sama indigenous superordinate. Kalau indigenous superordinate itu adalah ketika pola dominasinya itu adalah kelompok pribumi. Jadi pribumi yang berkuasa atas kelompok pendatang begitu. Lalu kita akan membahas tentang dinamika kelompok sosial. Nah, menurut KBBI, dinamika kelompok sosial itu adalah sebuah gerakan yang memiliki kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Jadi, kalau kita ngebahas tentang dinamika kelompok sosial, itu adalah kita ngebahas tentang
sebuah gerakan, di mana gerakan ini adalah untuk menciptakan sebuah perubahan dalam masyarakat. Otomatis ketika adanya perubahan, maka akan menciptakan sebuah tatanan hidup yang baru. Nah, entah itu mungkin yang lama ditinggalkan atau misalnya yang lama diperbaharui, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dalam dinamika kelompok sosial itu adalah adanya perubahan dalam sebuah kelompok sosial. Lalu fungsinya apa sih dinamika kelompok sosial? Fungsinya apa? Apa fungsi adanya perubahan dalam sebuah masyarakat? Nah, yang pertama itu adalah menciptakan kerjasama antar anggota sehingga dapat saling menguntungkan. Jadi gini, ketika misalnya dalam sebuah masyarakat itu ada perubahan dan kita mengubah nih tata hidup atau tatanan dalam masyarakatnya, sehingga ketika adanya perubahan kita bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang sebelumnya, sehingga kita bisa istilahnya apa ya, kayak ibaratnya tuh bisa membangun sebuah kerjasama yang baik, yang sebelumnya tuh jelek kita bangun lagi kerjasamanya. Lalu yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang sedang dikerjai. Jadi ketika adanya perubahan, sebenarnya tujuan dari perubahan itu adalah untuk melakukan atau untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi, makanya kita harus berubah. Nah, perubahan ini itu adalah ketika tujuannya adalah untuk mempermudah persoalan atau pekerjaan yang sedang kita kerjai. Lalu yang ketiga, membuka pikiran dan wawasan secara luas. Nah, sebenarnya perubahan itu adalah bagus sebenarnya, karena kita membuka ilmu pengetahuan, kita membuka wawasan kita terhadap dunia luar. Tapi tidak semua perubahan itu sifatnya positif, ada negatif juga. Ketika kita tidak bisa mensaring berbagai nilai atau budaya-budaya yang masuk ke dalam kehidupan kita yang sebelumnya. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menyampaikan pendapat. Nah, biasanya perubahan itu adalah ketika tujuannya adalah ingin menghilangkan diskriminasi, meminimalisir diskriminasi. Makanya dengan adanya perubahan sosial ini, kita masyarakat berharap supaya semua orang itu bisa bebas untuk berpendapat ketika pendapat mereka didengarkan dan kita menghargai pendapat mereka. Itu adalah sebuah perubahan. Jadi setiap orang tuh berhak mengutarakan pendapat, semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan dan hak yang sama semuanya. Nah, dalam sebuah perkembangan dan perubahan kelompok sosial itu ada berbagai faktor sebenarnya. Sebenarnya ada dua sih faktornya, ada faktor eksternal dan faktor internal. Kalau faktor internal itu adalah faktor yang terjadi di dalam masyarakatnya. Yang pertama itu adalah adanya konflik ya. Kita tidak bisa luput, tidak bisa lepas dari sebuah konflik. Namanya makhluk sosial, namanya makhluk yang pasti berinteraksi dengan orang lain, kita pasti butuh bantuan orang lain, dan konflik itu pasti kita temuin di mana saja. Nah, yang kedua adanya perbedaan kepentingan. Sebenarnya setiap orang tuh pasti punya kepentingan masing-masing. Kenapa dari kepentingan itu bisa terjadi konflik? Ketika dua pihak itu tidak bisa menerima konflik atau kepentingan tersebut. Makanya setiap orang pasti punya kepentingan, setiap orang pasti punya perbedaan pendapat. Yang paling penting itu adalah sikap saling menghargai dari diri kita sendiri. Makanya kita bisa meminimalisir konflik ketika kita bisa meningkatkan sikap toleransi atau sikap menghargai. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan paham sehingga berdampak pada tujuan. Betul sekali. Kita sering sekali melihat berbagai konflik, baik itu di masyarakat, di sekolah, di tempat kerja, atau misalnya di keluarga misalnya. Contohnya, kita melihat bahwa sebuah konflik atau masalah itu pasti berawal ketika kita tidak sependapat, ketika kita tidak satu paham, sehingga ketika kita berbeda pendapat, ketika kita berbeda paham, maka akan berdampak pada tujuan yang akan dicapai. Ketika tujuan kita tidak sama, untuk apa masih bersama, gitu kan? Nah, lalu ada faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu berarti faktor dari luar. Nah, yang pertama itu ada perubahan situasi. Bisa jadi kenapa sih masyarakat itu bisa mengalami perubahan? Mungkin karena dunia juga sedang mengalami perubahan. Kayak misalnya gini, kalian udah belajar kan nilai sama norma kelas 10. Nah, sekarang kita melihat banyak banget perubahan untuk tahun 2020 ini, banyak banget perubahan di masyarakat. Contohnya adalah pendidikan, sekolah yang asalnya kita ketemu tatap muka, say hi, bercanda, marah-marah, dan lain sebagainya, tapi kita harus ketemu lewat online. Itu adalah perubahan. Kenapa berubah? Karena memang situasi dunia sedang mengalami perubahan. Contohnya adalah gara-gara apa? Gara-gara misalnya wabah penyakit. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu yang kedua, adanya pergantian anggota kelompok. Bisa jadi misalnya pergantian anggota kelompok ini bisa menciptakan sebuah pengaruh dan bisa memberikan
perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Kayak misalnya adanya pergantian anggota kelompok atau adanya pergantian kepemimpinan itu bisa memberikan dampak dan bisa memberikan perubahan dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga itu adalah perubahan situasi sosial ekonomi. Bisa jadi misalnya sebuah masyarakat bisa berubah, bisa mengalami perubahan ketika misalnya situasi sosial sama ekonominya itu lagi tidak baik, makanya masyarakat mengalami perubahan. Atau misalnya gara-gara ekonomi lagi krisis atau ekonomi misalnya lagi sangat baik, maka akan menciptakan perubahan. Segala sesuatu pasti ada perubahan karena namanya masyarakat itu tidak luput dari perubahan. Mereka akan terus berubah dan akan terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Lalu yang terakhir, kata Sujono Sukanto, dinamika kelompok itu memicu perilaku kolektif ya. Jadi adanya perubahan itu menciptakan sebuah perilaku yang kolektif. Perilaku kolektif itu adalah ketika perilaku yang dilakukan secara bersama-sama atas dasar kesepakatan bersama. Yang pertama itu adalah dalam jangka waktu yang lama mengalami frustasi. Bisa jadi ketika sebuah kelompok nih melakukan unjuk rasa atau melakukan protes. Memang faktornya bisa jadi dari berbagai faktor ya, tapi ada salah satu hal misalnya ketika mereka frustasi, ketika mereka dikasih harapan palsu oleh pemerintah, ketika mereka dikasih janji-janji palsu oleh berbagai pihak, makanya mereka akhirnya meluap dan melakukan unjuk rasa atau misalnya melakukan perilaku yang kolektif. Lalu yang kedua adanya ketersinggungan. Biasa kalau misalnya dalam sebuah masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat itu persinggungan, ketersinggungan, konflik itu selalu menjadi hal yang kita temui tiap hari ya. Nah, itu menjadi salah satu faktor juga. Nah, sehingga ketika adanya ketersinggungan itu merasa ada yang dirugikan. Nah, otomatis pihak yang merasa dirugikan akan melakukan pembelaan agar dia istilahnya itu didengarkan, agar dia juga bisa mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Lalu munculnya ancaman dari luar. Nah, bisa jadi ketika masyarakat itu merasa saya tidak aman nih, makanya saya harus berubah. Nah, ketika ada ancaman dari luar, biasanya orang bisa atau masyarakat bisa mengalami perubahan untuk melindungi anggota kelompok dari ancaman tersebut. Lalu adanya perlakuan yang tidak adil. Bisa jadi sebenarnya karena ketidakadilan itu cenderung menciptakan sebuah sikap yang kolektif ya. Bisa misalnya saya merasa tidak diadili, saya merasa bahwa masyarakat di sini itu merasa tidak diperhatikan oleh berbagai pihak, makanya masyarakat melakukan perubahan gitu. Nah, perubahan ini bisa condong ke perubahan yang baik atau perubahan yang lebih buruk lagi. Lalu ada bidang-bidang yang bersifat sensitif sehingga terkena imbas. Misalnya biasanya yang terkena yang sensitif tuh bidang agama atau misalnya kepercayaan dan lain sebagainya. Biasanya kan masyarakat itu cenderung atau terkenal banget sama kepercayaannya atau misalnya agama-agama yang sifatnya sensitif, sehingga ketika ada suatu konflik dan nyinggung agama maka akan mencuat atau sampai bisa jadi meledak masalahnya gara-gara mungkin kita kena hal yang sensitif gitu. Lalu, nah dari berbagai hal ini sehingga dapat memicu munculnya konflik dalam masyarakat. Nah, jadi sebenarnya konflik dalam masyarakat itu banyak banget faktornya gitu. Entah itu mungkin gara-gara janji palsu, entah itu mungkin gara-gara merasa tidak diadili, adanya rasa diskriminasi. Jadi merasa saya tidak diadili, saya merasa didiskriminasi, saya merasa hak saya tidak terpenuhi, maka akan muncul masalah sosial. Dan akhirnya ketika masalah ini sampai kena ke bidang yang sensitif, maka akan langsung meledak begitu. Nah, mungkin untuk materi di pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita udah ngebahas tentang apa itu partikularisme, eksklusivisme, apa itu genosida, apa itu pola hubungan, apa itu paternalisme dan lain sebagainya, apa itu integrasi dan lain sebagainya. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami dan saya harap kalian tidak puas dengan materi kali ini sehingga kalian bisa cari atau searching di berbagai sumber untuk memperdalam materi yang sudah saya kasih. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.